Jadi di Iran itu ada dua tempat kampung Yahudi. Ada dua. Satu Isfahan, yang kedua Teheran. Teheran itu kotanya Iran. Pusat kotanya Iran. Yang kedua Isfahan. Isfahan itu ada satu kota, memang tidak besar skalanya, kecil saja. Tapi di situ tempat tinggalnya orang Yahudi. Cikal bakalnya nanti, kenapa orang ini ditinggal di situ, tinggal di Iran itu karena perjanjiannya dari awal, Persia menang atas Babilonia, wajib diberikan tempat. Apa kata orang Persia? Kami hutang budi. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu, termasuk salah satu negara yang memiliki tempat, yang memberikan tempat khusus kepada Yahudi, Iran. Ini bukan dalam arti, mohon maaf ya, menjelekkan Iran, bukan. Tapi memang di Iran itu Bapak Ibu boleh cek di mana tempat terbanyaknya orang yang dua. Teheran satu, satu lagi Isfahan. Dan Nabi sudah bilang, kata Nabi dalam hadisnya itu ada 70.000 pengikutnya Dajjal. 70.000 pengikut Dajjal itu orang Yahudi. Gimana tinggalnya? Isfahan. Isfahan itu mana? Iran. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Dajjal itu sendiri akan muncul di mana? Di Iran. Nama tempatnya Khurasan. Khurasan itu mana? Di Iran. Jadi persoalannya adalah apakah apakah Iran itu tempat keluarnya Dajjal? Kalau kita rujuk kepada hadis Nabi, benar. Kata Nabi akan muncul Dajjal itu, yakhrujud Dajjal bil masyriq, muncul dari arah timur. Diperkuat wahwal Khurasan, kata Nabi. Dan itu adalah Khurasan. Bapak Ibu boleh cek di peta di mana Khurasan itu. Khurasan itu ada di Iran. Tapi jangan salah, jangan salah. Di Iran itu juga, di Khurasan itu juga akan datang dari situ, dari arah Khurasan itu, panji-panji Islam. Nah, ini yang menjadi persoalan di table para ulama. Apa maksudnya panji Islam lahir dari situ, tapi Dajjal juga lahir dari situ. Dan ini yang kemudian diperdebatkan oleh sebagian para ulama tentang hadis tersebut. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita rujuk kepada peradaban Islam saja, peradaban Islam. Tidak bisa diingkari dan tidak bisa dipungkiri. Renaissance itu, kebangkitan peradaban Islam itu dimulai dari dinasti Abbasiyah, Baghdad, kemudian dinasti Umayyah. Jadi Baghdad ini, dinasti Abbasiyah ini menguasai beberapa daerah. Termasuk salah satunya adalah Iran. Jadi kalau kita bicara Renaissance itu, banyak ilmuwan muslim itu termasuk pengarang, punya kitab namanya Sahih Al-Bukhari. Itu Bukhari itu lahir di Bukhara. Bukhara itu salah satu tempat yang ada di Iran. Di Khurasan. Imam At-Turmuzi sama lahir dari situ, Pak. Jadi bukan orang Arab itu. Imam Turmuzi dan Bukhari itu bukan orang Arab. Bukan orang Saudi, bukan. Bukan orang Mesir juga, bukan. Coba bayangkan. Dan banyak ilmuwan-ilmuwan muslim itu lahir antara Baghdad dengan Iran. Antara Irak dan Iran. Kita ambil contoh. Ibnu Sina. Ibnu Sina. Sampai orang bilang Ibnu Sina itu adalah Syiah. Ada sebagian mengatakan bahwa Ibnu Khaldun itu Mu'tazilah. Tapi dalam perspektif yang berbeda. Terlepas daripada itu, ilmuwan muslim ketika itu banyak lahir di dua tempat ini, Pak. Satu Baghdad, yang kedua Iran. Baghdad itu adalah Irak sekarang. Iran itu adalah Persia dulu, sekarang Iran. Jadi tidak bisa ditutupi. Bapak Ibu boleh cek dalam sejarah. Ilmuwan muslim itu baru mulai tampak pada masa siapa? Dinasti Umayyah akhir pada dinasti Abbasiyah selanjutnya. Sebelum runtuhnya dinasti Abbasiyah. Sampai di sini bisa dipahami. Agak aman apa tak aman nih kira-kira? Ini puasa nih. Masih aman ya Bapak Ibu ya? Ini sejarah. Sejarah seperti ini itu jarang kita dengar. Kenapa jarang kita dengar? Paling Bapak Ibu bisa dengar di YouTube. YouTube sudah mulai banyak sekarang. Salah satu di antaranya Ustadz Budi Ashari. Itu juga sudah sering berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Satu di antaranya ilmuwan-ilmuwan muslim itu mulai tampak. Ada namanya Ibnu Sina, Ibnu Rusdi. Dua tokoh ini punya nama spesial.
di kalangan orang Eropa Barat. Ibnu Sina panggilannya Avesid. Ibnu Rusdi panggilannya Averroes. Averroes itu Andalusia pada masanya, Ibnu Rusdi. Avicenna Ibnu Sina juga sama pada saatnya, pada masanya. Jadi dua ini punya nama spesial. Ada namanya Al-Khawarizmi. Ada lagi namanya Ibnu Hayyan. Ada lagi Al-Jabar dan lain sebagainya. Termasuk Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Batutah pada masanya. Kira-kira asing enggak nama-nama ini, Pak? Enggak ya? Enggak asing ya? Ibnu Battuta pernah dengar Bapak Ibu? Yang dianggap Marco Polo pada saat itu. Jadi ada debatable para ulama yang mengatakan bahwa Marco Polo itu adalah nama lain daripada Ibnu Battuta. Tapi belum tentu kesepakatannya, Pak. Bisa jadi berbeda orang. Bagi orang Barat itu berbeda. Bagi Muslim juga berbeda sebenarnya. Maka tergantung. Ibnu Battuta punya kitab namanya Rihla Ibnu Battuta. Jadi kalau dirujuk sebenarnya, penemu-penemu daerah-daerah yang ada di jazirah-jazirah itu, di daerah di beberapa tempat-tempat terpencil itu, salah satunya adalah Ibnu Battuta. Kembali kepada poin tadi, Pak. Persia berjaya dia, buatlah kontrak perjanjian, diberikanlah kepada mereka tempat bagi orang-orang Yahudi yang ada di ketika mereka berhasil bekerja sama dengan Persia dan Persia menang. Maka dalam sejarah dikatakan ketika menangnya Persia terhadap Babilonia tidak terlepas daripada pengkhianatan orang-orang Yahudi. Sekarang ada yang mau berspekulasi kira-kira Yahudi itu akan melawan Iran atau Iran akan menyerang Yahudi? Ada yang mau berspekulasi kira-kira? Di sini Pak poinnya, Pak. Ketika ada yang bertanya, mengapa apakah Iran akan bermusuhan dengan Yahudi? Itu muncul pertanyaan mesti. Sementara di Iran sendiri ada kampung Yahudi. Mungkin enggak Iran itu berperang dengan Yahudi? Kan begitu. Muncul pertanyaannya gitu. Kalau kita boleh berspekulasi begini. Kata Nabi, akan muncul panji-panji Islam dari arah timur. Dan itu dari Khurasan. Bisa jadi, ini bisa jadi ya, spekulasi. Namanya spekulasi, bisa benar, bisa salah. Yang disebut Nabi tersebut adalah, bisa jadi orang-orang panji-panji itu akan lahir, akan muncul dari Khurasan, dan akan menghancurkan Islam. Ketika Islam ini hancur, maka kemana larinya orang-orang Yahudi yang ada di situ? Salah satu tempatnya, lari dan pelarian mereka adalah Iran. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Maka Bapak Ibu kalau kita melihat prediksi hadis Nabi, 70.000 orang Yahudi. Sekarang di Isfahan itu jumlah orang Yahudi lebih kurang 15.000. Kira-kira masih buntu berapa? Dari 15.000 ke 70.000. Masih sekitar 55.000. Berapa lama kira-kira memenuhi 55.000 ini? Itu yang kemudian menjadi persoalan. Makanya dalam satu pandangan mengatakan ketika Israel ini hancur, salah satu tempat mereka untuk berlari adalah di Isfahan. Yang kedua, makna hadis tersebut bisa jadi yang dimaksud dengan 70.000 itu tidak disebutkan, tidak semestinya adalah orang Isfahan Yahudi. Tapi bergabungnya orang-orang Yahudi dari berbagai macam arah bergabung dengan Yahudi Isfahan. Kapan itu? Ketika Dajjal muncul. Kapan Dajjal muncul? Ketika kejahatan itu sudah merajalela. Kekacauan sudah besar. Kapan itu? Pertama, ketika Israel kalah, merdekalah Palestina. Ketika Palestina merdeka, hancurlah Madinah. Ketika Madinah hancur, terjadinya penaklukan Konstantinopel, Turki sekarang. Ketika terjadinya penaklukan Konstantinopel, akan muncul yang disebut dengan Malhamatul Kubra, perang besar. Ketika terjadi perang besar, diakhiri dengan munculnya Dajjal. Kira-kira sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap atau belum? Tenang, tenang. Insya Allah Bapak Ibu yang tua-tua ini nggak akan ketemu itu dengan Dajjal. Insya Allah nggak akan ketemu. Kalau sempat ketemu sama Dajjal berapa tahun nih umurnya berarti kan?
Tapi jangan sampai Pak, na'udzubillah tuma na'udzubillah. Karena kata Nabi, kalau muncul Dajjal ini, dan masih hidup orang-orang kita nih, itu tak ada manfaat iman. Tapi insya Allah kita tidak akan ketemu Pak. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita nggak akan ketemu dengan Dajjal itu. Cuma kita ketemu dengan manusia bersifat Dajjal. Nah itu sekarang. Dari sekarang ini makhluk-makhluk yang bersifat seperti Dajjal ini dah banyak Pak. Banyak betul. Makanya Nabi sebut itu Dajjaluna kadzabun. Kata Nabi, para pendusta-pendusta sama halnya sifatnya seperti Dajjal. Manipulasi dunia. Makanya dikatakan Dajjal itu, ada yang mengatakan Dajjal itu Amerika. Ada yang mengatakan Dajjal itu adalah sosial media teknologi sekarang. Ada yang mengatakan Dajjal itu monark Iran. Dan lain sebagainya. Tergantung. Kembalikan kepada poinnya. Sekarang itu sisi lainnya Pak. Persia. Makanya hadis tadi, kalau kita lihat, yang pertama turun itu adalah tentang panji Islam itu. Karena Nabi juga mengatakan di riwayat yang lain, itu akan muncul kata Nabi, dari 3 negara panji-panji Islam itu. Yang pertama Irak. Kata Nabi, kalau muncul panji Islam, tentara-tentara Islam dari Irak, jangan gabung sama mereka. Karena Irak ini punya masa kelam Pak. Kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Di dalam keluarga ini, Irak tuh punya catatan jelek Pak. Pengkhianat. Meskipun lahir ulama-ulama besar pada masanya, di masa dinasti Abbasiyah itu, lahir ulama-ulama besar baik di Iran maupun di Irak. Tapi pengkhianatan yang dilakukan oleh masyarakat Kufah terhadap Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain itu tidak bisa dihapus dalam sejarah. Tidak bisa dihapus. Makanya Nabi bilang kalau lahir dari situ jangan diikuti. Karena punya masa kelam namanya pengkhianatan. Pernah berkhianat kepada Ali, pernah berkhianat kepada Al-Hasan, pernah berkhianat kepada Al-Husain. Sampai sahabat Nabi bilang begini, Ibnu Zubair ketika Al-Husain mau berangkat dari Mekah ke Kufah. Apa kata Ibnu Zubair? Wahai cucu Rasulullah, jangan kau berangkat. Aku khawatir, kata Ibnu Zubair, aku khawatir. Mereka akan melakukan sama seperti apa yang mereka lakukan kepada bapakmu, kata dia. Ternyata pengkhianatan Pak. Benar Pak, sampai di sono itulah tragedi yang disebut dengan Karbala. Nah, kapan waktu kalau kita ketemu kita cerita Pak Karbala. Lebih parah lagi. Lebih sadis lagi itu ceritanya Pak. Nah, kayak serius saja Ustadz ini ceritanya. Benar Pak. Benar Pak. Kalau Bapak Ibu ikutin sejarahnya Karbala. Oh itu tidak bisa. Jangankan, mohon maaf Pak. Jangankan kita tersenyum. Jangankan tertawa. Tersenyum aja susah. Saking sadisnya Pak. Dan itu perang saudara Pak. Perang saudara. Mereka bunuh atas nama Allah Pak. Bismillah. Coba bayangkan. Apalagi sekarang Pak. Pelakunya sama. Baik kita kembalikan. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian. Sampai mana tadi singkat ceritanya itu. Kembali kepada poin tadi. Persia. Maka jangan salah Pak. Kata Nabi. Yang kedua. Akan muncul tentara Islam itu. Panji Islam dari Yaman. Kata Nabi jangan gabung sama mereka. Kita lihat dalam sejarah Bapak Ibu. Yaman ini selalu berpihak kepada yang benar. Tapi. Ada tapinya. Ada tapinya. Kekuatan. Yang nggak kuat Pak. Lemah. Cuma Yaman ini selalu berada pada kebenaran. Meskipun tapi tidak punya amunisi yang kuat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sekarang kan, terbukti kan, Iran selalu membantu Palestina. Pertanyaannya, dalam perang Iran selalu terdepan atau di belakang? Secara kekuatan. Bukan Iran ya. Yaman secara kekuatan dia sangat lemah sekali Pak. Artinya dia tak punya kekuatan besar. Dia tak punya nuklir Pak. Tak punya nuklir. Jadi tapi Yaman pernah menjadi negara yang didoakan oleh Nabi. Allahumma barik li Syamina wa Yamanina. Ya Allah berkahi untuk Syam Palestina dan sekitarnya. Dan kemudian Allahumma barik li Yamanina. Yaman. Itu doa Nabi. Jadi 2 negara yang pernah didoakan Nabi. Tidak masuk Arab Saudi, tidak masuk. Tapi yang masuk Arab Saudi ya. Tapi bukan Mekah dan Madinah ya. Tapi yang didoakan Nabi adalah Allahumma barik li Syamina. Syam. Syam itu ya Palestina, Yordania, Libanon, Syria, Damaskus dan sekitarnya Pak. Itu namanya Syam sekarang. Makanya Nabi doakan tuh. Ya Allah berkahi Syam. Ada Baitul Maqdisnya di situ. Ada Palestinanya.
Yang kedua, Yaman. Kenapa Nabi berdoa tentang Yaman itu? Dalam riwayat yang lain, Nabi pernah mengatakan, Anal Yamani. Dalam hadisnya, itu dipersoalkan juga sebagian orang. Anal Yamani. Aku ini bersama orang-orang Yaman. Kata Nabi. Dan ini ternyata bisa dilihat dalam sejarah. Kita kembalikan. Yang ketiga, akan muncul panji-panji Islam dari Palestina, dari Syam, kata Nabi. Syam. Syam itu bisa Palestina, bisa itu sekarang, bisa itu Al-Fatih, bisa itu Damaskus, bisa itu Syria atau Suria, bisa Libanon, bisa Yordania. Kalau Yordania sekarang, itu yang memimpin Yordania cucu Nabi, cicit Nabi. Dari turunan Syarif Hussein. Syarif Hussein ini yang dulu pernah berkhianat kepada Turki Utsmani. Dalam Perang Dunia Pertama yang dimenangkan oleh Inggris, termasuk salah satu yang berkhianat kepada Turki Utsmani adalah Syarif Hussein. Meskipun di akhir hayatnya kata anaknya, dalam wawancara anaknya, bapaknya bertobat kepada Allah. Mengakui dan meratapi kesalahannya. Dan yang kedua, ingat dalam Perang Dunia itu, ada yang kerjasama dengan Inggris. Bukan hanya Syarif Hussein saja. Ada satu lagi. Namanya Ibnu Saud. Nah, Ibnu Saud itu siapa? Yang mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Kalau dilihat dari runut sejarah sudah paham belum? Sudah Bapak Ibu bisa pahami ya mengapa dan seperti apanya? Itu lihat. Jadi perlu dipahami, digaris bawahi, Makkah Madinah sudah ada sebelum Saudi Arabia. Makkah Madinah sudah ada sebelum Saudi Arabia. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi kalau ada yang mengatakan Saudi Arabia akan mendapatkan keberkahan karena di situ ada Makkah Madinah, betul. Mereka akan mendapatkan keberkahan Makkah Madinah. Tapi bukan berarti mereka juga tidak mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sendiri yang mengatakan celakalah bagi jazirah Arab, kata Nabi, tanpa terkecuali. Celakalah bagi jazirah Arab, kata Nabi, tanpa terkecuali. Syarrun qad iqtaraba. Akan datang masanya kejahatan itu mulai mendekati mereka. Dan Nabi bilang, la ilaha illallah. Nabi khususkan untuk orang-orang Arab ketika itu, banyaklah berpegang teguh dengan tauhid yang benar, katanya. Itu Nabi bilang dalam keadaan ketakutan itu. Khawatir. Masuk rumah Zainab. Pucat muka Nabi itu. Khawatir Pak. Kenapa Nabi khawatir? Syarrun qad iqtaraba li jaziratul Arab. Akan datang kepada mereka, kata Nabi, kejahatan-kejahatan yang akan masuk ke tempat mereka. Jazirah Arab. Sekarang terbukti Pak. Mengapa negara-negara Arab itu tunduk kepada Donald Trump? Itu pertanyaan besar. Titik. Dan Bapak Ibu mau berspekulasi seperti apapun silahkan. Tapi yang jelas mengapa mereka tunduk kepada Donald Trump. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kita kembalikan. Persia. Nah sekarang kok bisa Ustadz? Di Iran itu dulu pada masa dinasti Abbasiyah. Nah Iran ini itu masuk dalam negara atau daerah kekuasaannya Irak. Babilonia atau lebih tepatnya Abbasiyah. Dan ini Sunni Pak, Sunni bukan Syiah. Pertanyaannya kapan berubah dari Sunni ini ke Syiah? Nah, di sini poin pentingnya Pak, poin pentingnya. Ketika Iran ini, ketika Persia ini menjadi satu negara yang paling berkuasa pada masanya, dibantu oleh kelompok-kelompok Yahudi. Ketika itu ditaklukkanlah Persia ini oleh umat Muslim. Lebih tepatnya ketika Abbasiyah menguasai sebagian besar di daerah Babilonia Irak tersebut sebagai negara kekuasaannya. Begitu juga ketika itu Damaskus dan Iran termasuk kota yang dikuasai. Maka ketika Iran dikuasai oleh kerajaan Islam Abbasiyah lebih tepatnya, disinilah jalur masuknya Islam. Maka dikatakan oleh para ulama Iran pada masanya menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan itu? Ketika dinasti Abbasiyah masuk dan menyeluruh di daerah Persia itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya?
Tapi pertanyaannya, apakah ketika itu Yahudi ada di situ? Ada. Yahudi ada. Nah, terus kapan terjadinya perubahan itu dari Persia, dari Sunni itu ke Syiah? Ketika pengkhianatan terjadi kepada Turki Utsmani. Lahir satu kerajaan kecil namanya dinasti Safawiyah. Apa namanya Bapak Ibu? Dinasti apa namanya? Safawiyah. Ini saya belum berbicara tentang persoalan Syiah dan pengkhianatan Syiah dan lain sebagainya ya. Kita berbicara tentang sejarah. Lahirlah namanya dinasti Safawiyah. Nah, dinasti Safawiyah ini dulunya lahir dari seorang penganut tarekat Syafi'i. Syafi'uddin, ada seorang ulama bernama Syafi'uddin mendirikan tarekat. Tarekatnya bernama Safawiyah. Tarekatnya bernama Safawiyah. Pertanyaan muncul, pertanyaan. Apakah itu Sunni atau Syiah? Ketika itu tarekat ini masuk dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita lihat. Apakah ada pergeseran yang terjadi? Ada. Ketika dinasti Abbasiyah ditaklukkan oleh Mongol. Ini sejarah lagi. Bapak Ibu pernah dengar Mongol atau belum? Baik. Mongol itu punya bangsa namanya Tartar. Punya kelompok. Namanya Tartar. Bangsa Tartar ini menghancurkan Abbasiyah itu sehancur-hancurnya. Termasuk lembaran kertas pun dihancurkannya. Artinya bukan hanya nyawa yang melayang. Bukan tangan, kaki, mutilasi, bukan hanya itu saja. Tapi termasuk salah satunya adalah kertas-kertas yang ada di perpustakaan terbesar yang dibangun ketika itu untuk umat muslim. Oleh dinasti Abbasiyah yang menjadi simbol kebangkitan peradaban Islam. Jangan salah Pak. Jadi salah satu simbol kebangkitan peradaban Islam itu berdirinya perpustakaan besar pada masanya. Dihabisilah oleh Mongol ketika itu. Tidak disisakan sama sekali. Bahasa kasarnya, kami tidak akan menyisakan apapun dari Abbasiyah. Tidak akan. Itu bahasanya Pak. Kapan Mongol ini bisa menaklukkan Abbasiyah? Ketika kerajaan-kerajaan kecil yang berada di sekitar Abbasiyah mereka mulai memisahkan diri, ekonomi Abbasiyah menurun, hutang melimpah, ditaklukkanlah oleh Mongol karena sudah kekuatannya sudah tidak kuat lagi. Sudah mulai melemah. Diambil alih Pak oleh Mongol. Apa yang dilakukan oleh Mongol? Yang dilakukan oleh Mongol adalah membumi hanguskan Abbasiyah. Uniknya, ketika itu, setelah terjadi penaklukan itu, Mongol kemudian menganut agama Islam. Cuma, ada cumanya Pak, ada cumanya. Cuma model penganutan agama Islam yang mereka buat sama seperti itu, sama seperti dinasti Abbasiyah. Hanya saja ruang aktivitas liberalismenya, artinya kebebasannya lebih terbuka pada masanya. Sehingga Bapak Ibu lahirlah, mohon maaf, lahirlah ketika itu gerakan-gerakan yang disebut dengan sinkritisme agama, sinkritisme Sunni Syiah. Berasal dari mana? Munculnya tarekat-tarekat pada saat itu. Ini saya tak salahkan tarekat Pak. Kita tak salahkan. Tapi ini lahir Pak. Sejarah Pak. Jadi lahirlah tarekat-tarekat. Apakah semua tarekat itu salah? Tidak. Tidak salah. Kita hanya ingin mengatakan ada kedekatan dalam sejarah. Ada kedekatan antara Sunni dan Syiah ketika itu dalam model sinkritisme Sunni Syiah. Yang kedua, di masa dinasti Abbasiyah juga lahir yang disebut dengan aliran-aliran sesat. Jadi jangan salah Pak. Peluang lahirnya aliran sesat itu banyak pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah bisa ditangkap? Sudah bisa ya? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana proses perubahannya secara, kita lihat lagi sejarahnya. Jadi ketika sinkritisme terjadi antara Sunni Syiah tadi,
ada seorang ulama yang bernama Syekh Syafi'uddin. Syafi'uddin. Ada namanya Syekh Syafi'uddin. Menganut satu paham tarekat. Nama paham tarekatnya tarekat Safawiyah. Dari sini awalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bercampur dengan mohon maaf Syiah. Nah, sekarang saya singgung sedikit. Syiah ini lahir dan deklarasi bukan pada masa Ali bin Abi Thalib. Bukan pada masa Al-Hasan. Bukan pada masa Al-Husain. Lahirnya Syiah secara deklarator dideklarasikan pada masa dinasti Abbasiyah. Itu Syiah. Di mana tempatnya, Pak? Di mana tempatnya? Di Irak. Bukan di Iran. Ingat ya. Di Irak. Bukan di Iran. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah paham ya. Di mana lahirnya Syiah? Di Irak. Tahu alasannya? Pengikut Ali bin Abi Thalib. Tahu alasan lain adalah pencinta Al-Hasan wal Husain. Nah, ini tragedi Karbala menjadi saksi di mana orang-orang Kufah berkhianat kepada Al-Husain, tapi kemudian mereka teriak mengatakan, Al-Husain, kami cinta kepadamu, kami sedih kepergianmu. Nah, disinilah sejarah mengapa ada batu Karbala yang mereka ambil, yang mereka letakkan ketika mereka melaksanakan sholat. Nah, itu dia tanah suci namanya. Maka Karbala itu disebut dengan tanah suci. Kenapa kok suci? Darahnya Al-Husain di situ. Nah, maka ada tradisi nama cambuk badan. Tradisi cambuk badan yang mereka buat pakai pisau itu adalah untuk merasakan kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang pemberontak itu kepada Al-Husain. Nah, salah satu caranya biar mereka bisa merasakan, dibuatlah penyiksaan terhadap diri sendiri yang disebut dengan tragedi Karbala. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Sekarang kita lihat lagi. Itu dinasti Abbasiyah tadi. Maka Syiah itu lahir di situ pada dinasti itu. Berarti ketika kerajaan Safawiyah ini menguasai atau memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah, kira-kira Syiah sudah ada atau belum? Sudah ada atau belum? Sudah. Pada masa dinasti Abbasiyah. Dan ketika ditaklukkan oleh Mongol, Syiah ini sudah ada. Disinilah kemudian terjadi ada unsur sinkritisme antara Sunni, pencampuran antara Sunni dengan Syiah. Lahirlah kerajaan yang disebut dengan Safawiyah yang berkhianat kepada dinasti Turki Utsmani. Yang terjadi kemudian adalah Syekh Syafi'uddin tadi merubah Bapak Ibu sekalian. Apa yang dirubah sama dia? Yang dirubahnya adalah didominasi Sunni ini dibuangnya. Dominasi Sunni dibuangnya. Sehingga pada saat itu oleh Syekh Syafi'uddin ini dia geser semua yang berbau Sunni. Digeser Pak. Kenapa kok digeser? Karena ada kepentingan politik yang didukung oleh kelompok-kelompok Syiah. Apa yang kemudian dilakukan oleh Syekh Syafi'uddin ini? Melalui kerajaan Safawiyah yang dia bangun, apa yang dia lakukan? Deklarasi mazhab resmi. Tidak ada satupun calon raja yang boleh menggunakan istilah Sunni. Mereka harus lahir dari paham yang disebut dengan Syiah. Semenjak saat itu berubahlah Iran dari Sunni ke Syiah. Di bumi hanguskanlah si Sunni tadi. Ulama-ulama Sunni diusir. Jadi agak kasar juga mainnya. Kasar Pak, kasar. Sunni tidak boleh memerintah. Sunni tidak boleh masuk dalam pejabat. Tidak boleh. Sunni tidak boleh jadi pejabat. Salah satu syarat dan calon. Ini penting Pak. Kalau kita lihat ya. Kehebatannya kelompok Syiah ketika itu. Salah satu syarat menjadi pemimpin harus Syiah. Kalau tidak Syiah, tak boleh jadi pemimpin. Begitu dia. Kalau di Indonesia ini, ya terserah lah. Mau siapapun boleh, kan begitu. Mau seperti apapun silahkan. Tapi ketika itu begitu dia Pak. Harus begitu. Itu poinnya. Pertanyaannya, salahkah mereka begitu? Itu bagi mereka benar. Bagi kita mungkin salah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Maka ketika itu,
Semenjak saat itu deklarasi wajib Syiah. Sampailah saat ini semuanya rata-rata Iran itu Syiah. Pertanyaannya adalah, seperti apa Syiahnya Iran itu? Nah, disinilah poin pentingnya, Pak. Syiah kan banyak macamnya. Majelis Ulama Indonesia membagi, sebelum kita tutup. Majelis Ulama membagi. Syiah pertama ada namanya Syiah ekstrim. Syiah ekstrim ini, itu mereka tidak mengakui Islam. Tapi kata mereka, kami Syiah. Nahnu Syi'i, kami Syiah, bukan Islam. Nah yang begini kata Majelis Ulama Indonesia, ini jelas kafir dan sesat. Yang begini, karena mereka tidak mengaku Islam. Ada yang begitu, ada. Pernah deklarasi, pernah di mana? Di Jakarta. Pernah deklarasi. Yang kedua, Syiah sesat. Siapa Syiah sesat itu? Yang percaya kepada, yang memaksumkan Imam 12. Isna Ashriyah. Nah itulah yang dianut oleh sebagian kaum Syiah ketika itu. Makanya Syiah itu ada nama Syiah Rafidah. Ada Syiah Isna Ashriyah. Ada nanti yang menjelekkan para sahabat yang ketiga. Kata Majelis Ulama itu. Yang masuk dalam kategori sesat. Dan disesatkan. Apa itu? Syiah yang mencela, mencaci, memaki sahabat-sahabat Nabi termasuk Aisyah. Aisyah siapa? Istri Nabi. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu. Ada Syiah sama seperti kita. Dia tak mencaci maki. Nah yang Syiah terakhir ini Pak. Mereka tak mau dipanggil Syiah. Mereka maunya dipanggil Ahlul Bait. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ahlul Bait. Ini banyak berkembang di sini. Di Indonesia ini. Dan satu lagi tempatnya. Di Malaysia. Juga banyak Pak. Mereka mengatasnamakan Ahlul Bait. Uniknya sekarang di Indonesia agak susah kita membedakan antara Syiah dan Ahlul Bait. Kenapa? Karena ada kelompoknya Syiah itu di Indonesia ini mengatasnamakan apa namanya itu ya? Ahlul Bait Indonesia. Siapa ketuanya ketika itu? Jalaluddin Rahmat. Tapi sudah meninggal Pak. Sudah wafat dia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada masa Iran tadi. Di situ terjadi perubahan. Sampailah hari ini. Nah kita tidak berbicara persoalan di dalamnya. Kita berbicara perubahannya. Ini kalau dikaji lagi tentang mohon maaf. Pengkhianatan Syiah pada masa Iran itu ditulis oleh seorang dokter bernama Fahmi Salim. Oh itu parah lagi. Wajar ketika ada yang mengatakan bahwa Syiah itu bertakiyah. Itu wajar. Karena memang itulah yang mereka gadang-gadangkan dari dulu sampai hari ini. Tapi Ustadz, di antara Syiah dan Iran dan siapa yang harus kita bela? Aha, muncul pertanyaan terakhir itu Pak. Pertanyaannya itu kita jawab. Yang kita bela adalah Palestina. Bukan Irannya, bukan Amerikanya. Yang kita bela adalah Palestina. Siapapun yang mengedepankan kepentingan Palestina, kita bela. Termasuk kafir sekalipun. Ataupun Iran sekalipun. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Siapapun yang mengedepankan kepentingan Palestina, kita dukung. Tapi negara kita BOP Pak Ustaz. Itu terserah Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan kita bela Palestina. Kita tidak mungkin bela. Tidak mungkin kita bela Islam. Pengkhianat kita Pak. Kalau kita bela Islam. Itu munafik kita Pak. Lebih parah lagi Pak. Lebih berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bisa dipahami Bapak Ibu. Kalau Syiah masih ada Islamnya Pak. Masih ada Islamnya. Tapi Ustaz, mereka juga bertakiyah. Wallahu alam bisawab. Pandai-pandai Bapak Ibu mencari, mengambil gambaran. Yang jelas Palestina yang kita bela. Siapapun yang mengedepankan kepentingan Palestina, itulah yang menjadi simbol kita hari ini. Sampai di sini bisa dipahami perubahan Syiah Sunni dan Syiah Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa kita kecam secara utuh karena mereka punya sejarah. Makanya Iran sampai hari ini tidak mau mereka berkolaborasi dengan, tidak mau mereka berdamai dengan Amerika. Karena satu darah mereka Pak. Darah pejuang. Apa kata mereka? Kami pernah menang. Kami pernah menguasai dunia. Kapan itu? Persia. Pada masanya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan dari sejarah ini,
bisa membuka pikiran kita, setidaknya kita bisa mengambil sikap terhadap kejadian-kejadian yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.